Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hati-hati, ratusan tabung gas LPG oplosan beredar di Kabupaten Bandung. Semakin sulit didapat, warga keberatan bila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kisruh lonjakan harga telur ayam rupanya dipicu oleh program pemerintah Bansos PKH. Ya, kelangkaan pasok BBM subsidi, Pertalite maupun solar semakin parah hingga menghambat aktivitas masyarakat. Warga meminta pemerintah berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM subsidi. Sudah sebulan terakhir, antrean panjang pembelian BBM Pertalite terjadi di SPBU yang ada di Kabupaten Garut. Antrean pembelian Pertalite yang kadang bisa mencapai 30 menit membuat sebagian warga yang lebih mampu menyerah dan membeli Pertamax yang berharga lebih mahal hampir Rp5.000 per liternya. Pertalite. Kenapa saat ini pakai Pertamax, Kak? Antri soalnya. Antri panjang ya? Iya, panjang. Oh gitu. Lama. Ini udah sering antrian panjang kayak gini, Kak? Oh, udah sering. Tidak hanya BBM subsidi Pertalite yang sulit didapat, awak angkutan penumpang antar kota dalam provinsi di Garut juga sudah lama mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar bersubsidi. Mereka kerap kali tidak bisa jalan karena harus menunggu pasokan solar tiba di SPBU. Kondisi ini merugikan mereka dan warga pengguna angkutan penumpang umum. Pom Ciatul udah nggak ada, pom dari itu Ganasari, Muarasani nggak ada. Udah lama, udah sebulanan Ya. lah. Ini terpaksa tetap harus nunggu ini, Pak? Ya terpaksa harus nunggu. Soalnya kalau nggak nunggu ini kehabisan di jalan gimana kan ke kampung gitu. Di tengah semakin sulitnya mendapatkan Pertalite, rencana pemerintah menaikkan harga jual BBM subsidi itu dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter ditolak warga berpenghasilan rendah di Purwakarta. Ya kalau buat angkutan kota, kalau dikasih 10.000 terlalu berat. Kalau buat angkutan kota sekarang kan sewanya pada sepi semua, belum normal 100%. Keberatan. Kenapa, Bu? Ya, keberatan aja, Pak. Mungkin mahal aja semuanya gitu. Jadi kekhawatiran lu mungkin pada naik semua. Pasti kan itu. Soalnya BBM kan ini keperluan sehari-hari. Tanggapan yang hampir sama juga disuarakan warga kota Cimahi. Saat ini saja mereka harus antre Pertalite sejak subuh hingga mengganggu aktivitas ekonomi mereka sehari-hari. Jika kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter atau sebesar 30% jadi diberlakukan, kelangsungan hidup warga berpenghasilan rendah akan terancam. Karena juga naik sih Mas ya, sebagai kurir, apalagi kalau Pertalite itu sensitif terhadap barang bahan pokok nantinya. Dan apabila Pertalite jadi naik, pasti aja ada uang kita yang terkuras habis karena harus mengganti kenaikan Pertalite tersebut. Awalnya Pertamax waktu masih harga 8.000-an, terus naik 10.000 masih di Pertamax, terus naik lagi kan ke 12.500, balik lagi ke Pertalite, tapi ternyata harganya mau naik, terus stok juga langka. Ya jelas keberatan Mas, kan nanti ke kita pengeluarannya juga semakin besar, untuk mahasiswa ya berat juga. Sejauh ini belum diketahui pasti apakah pemerintah bakal mengumumkan kenaikan BBM subsidi pada akhir pekan ini. Namun, Rabu lalu, Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi, riset, dan inovasi, serta industri telah menyatakan persetujuannya terhadap usulan pemerintah itu. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, ratusan tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mulai menerima vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster 2 di kantor Dinas Kesehatan Sumedang.
Vaksinasi COVID-19 dosis keempat diberikan kepada 120 tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksinasi booster kedua minimal harus sudah mendapatkan vaksinasi booster pertama lebih dari 6 bulan sebelumnya. Ditargetkan vaksinasi booster kedua akan bisa diselesaikan dalam waktu 3 minggu dan mencakup 5.315 tenaga kesehatan. Kisruh lonjakan harga telur ayam sebulan belakangan rupanya dipicu oleh pengadaan telur untuk program Bansos Program Keluarga Harapan oleh pemerintah. Program yang harusnya bermanfaat bagi masyarakat miskin justru menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebuah kebijakan yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah harusnya akan berdampak baik. Namun program Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) rupanya justru memicu kisruh melonjaknya harga telur ayam hingga mencapai Rp31 hingga Rp33.000 per kilogram. Hal ini diakui oleh salah satu peternak ayam petelur yang ada di Tasikmalaya. Agen pemasok bahan pangan untuk Bansos memborong telur ayam hingga pasokan telur untuk masyarakat umum menipis. Ini mungkin akibat aktivitas warga sudah normal, sekolah ya sudah biasa normal, termasuk juga ada Bansos juga permintaan yang untuk agen-agen itu juga tinggi ya sekarang. Ini cuma memang serapan pasar ya yang banyak yang tinggi. Dan dampaknya warga non-penerima Bansos PKH pun harus menanggung harga telur yang mahal. Pengecer telur ayam pun kini enggan menjual telur. Harganya kan naik mahal, terus kan susah naikinnya kalau di warung itu. Selain itu ada faktor apa lagi? Ada pembagian bansos. Pembagian bansos, oh yang non tunai itu? Iya yang non tunai. Ya, ada pembagian telurnya gitu ada. ya? Rupanya tidak hanya telur ayam yang terdampak program Bansos PKH, tapi juga daging ayam yang harganya bertahan di Rp38.000 per kilogram di Subang. Kondisi ini diperparah dengan tingginya harga pakan ayam. Karena dari bantuan dari pemerintah turun PKH, jadi harga pokok kebutuhan meningkat, harga ayam ikut naik. Jadi kebutuhan makin banyak permintaan, ya imbasnya ke ayam. Kisruh melonjaknya harga telur ini diduga baru akan berakhir jika proyek pengadaan telur ayam oleh pemerintah untuk Bansos PKH sudah selesai. Sementara sebelum hal itu terwujud, belum ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menurunkan harga telur, termasuk menurunkan harga pakan ternak yang menjadi salah satu pemicu naiknya harga telur ayam. Eko Setiabudi dan Zainal Arifin melaporkan dari Tasikmalaya dan Subang. Ya, informasi selanjutnya datang dari Atalia Praratya yang merilis single Cuma Rindu untuk mengenang putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz. Lagu Cuma Rindu ciptaan Atalia Praratya bersama seorang penyanyi ternama yakni Nenden Sintawati. Sebagai ungkapan kasih sayang dan juga luapkan rasa kerinduan atas meninggalnya putra pertama Emeril Khan Mumtaz, Atalia Praratya menciptakan sebuah lagu yang berjudul Cuma Rindu, dan lagu ini dinyanyikan langsung oleh musisi tunanetra Nenden Sintawati yang terkenal memiliki suara emas. Atalia sendiri tentunya menjadi salah satu orang yang sangat terpukul atas kepergian sang anak. Meski telah ikhlas, Atalia Praratya masih saja merindukan sosok buah hatinya tersebut. Dengan lirik yang menyentuh dan mewakili doa serta keikhlasan kepada Sang Maha Pencipta atas takdir yang telah ditetapkan untuk putra pertamanya ini, Atalia langsung meneteskan air mata ketika lagu ini diputar. Single dan juga video klip ya dari Cuma Rindu gitu. Lagu ini adalah curahan hati seorang ibu atas kehilangan anaknya gitu, yang kemudian diaransemen dengan sangat indahnya, dirangkai liriknya kembali dengan begitu luar biasanya sehingga mudah-mudahan bisa diterima di seluruh masyarakat ya. Sedikit cerita mengenang sosok Eril diungkapkan oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang juga sebagai ayah dan kepala keluarga.
Sebaik-baiknya mati, bukan mati meninggalkan nama baik. Sebaik-baiknya mati adalah mati yang meninggalkan inspirasi. Yang orang, generasi berikutnya akan melanjutkan ke level. Itulah Eril di saat hidupnya, dan itulah Eril di peristirahatan terakhirnya menjadi inspirasi. Lagu Cuma Rindu ini sendiri dapat didengarkan lewat platform streaming musik. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pada waktu itu saya diperdengarkan lagi. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.